Halo adik-adik semua. Nah, kali ini untuk materi kelas 8, yaitu bab pertama adalah pola bilangan. Ini kita menggunakan buku dari pemerintah. Bukunya udah saya share ya. Nah, jadi sebelum masuk ke pola bilangan, kakak mau jelasin dulu tentang barisan bilangan. Jadi, apa sih yang dinamakan dengan barisan bilangan? Ya ini, barisan bilangan tuh yang seperti ini. Jadi nanti ada barisan bilangan dan ada deret bilangan. Kalian harus tahu apa bedanya ya. Kalau yang deret bilangan itu ditandai dengan penjumlahan. Jadi kalau baris bilangan cuma koma-koma, kalau deret bilangan itu dijumlah. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya, itu namanya deret bilangan. Nah, untuk barisan bilangan dulu ya. Jadi yang barisan bilangan ini dinamakan barisan bilangan bulat. Barisan bilangan genap. Nah, terus kalau barisan bilangan itu ditandai dengan U1, U2. Jadi U1 itu adalah urutan bilangan ke-1. Lalu sampai UN gitu. Jadi UN itu ya terserah N-nya mau apa. Jadi U berapa gitu. Jadi ada rumusnya. Kalau misalnya nih, kalian suruh nyari U100, masa mau kalian urutkan kan nggak mungkin kan. Jadi itu ada rumusnya. Kalau UN itu rumusnya A plus N min 1 kali B. Ini bisa dicatat ya rumusnya, diingat-ingat juga. Jadi UN-nya itu tadi kan urutan bilangan. Jadi misalnya yang ditanyain banyak bilangan pertama, kedua itu berapa gitu. Kalau yang deret itu biasanya nanti yang ditanyain jumlah gitu. Nah, terus yang A-nya itu A-nya sama dengan awal atau bilangan pertama. Jadi kalau barisan bilangan yang di atas itu yang A-nya sama dengan 2, kalau B-nya itu beda. Beda itu sama aja kayak selisih. Lalu N-nya itu ya nanti N-nya itu bilangan keberapanya gitu urutannya. Jadi perlu diingat lagi ya itu rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, rumus ini juga bisa dipakai buat kalau misalnya ada soal gimana sih pola baris bilangan gitu. Kayak misalnya baris bilangan yang di atas, kita mau nyari UN-nya. Jadi pola barisan bilangan itu sama dengan kita nyari UN-nya. Nah, kita coba untuk bilangan yang di atas ya, ini tak hapus dulu. Yang deret itu nanti setelah barisan bilangan. Nah, jadi misalnya kita mau nyari U100 nih. Jadi kita pertama kita cari UN dulu, rumus UN-nya. Kan tadi UN sama dengan A plus N min 1 kali B ya. Jadi tinggal dimasukin aja, A-nya kan 2, N min 1, B-nya itu selisih. Jadi 2 sama 4 kan selisihnya 2 ya. Dan seterusnya itu kan selisihnya 2 terus. Jadi bedanya itu 2. Nah, N min 1 kali 2, jadi dikali silang jadi 2N min 2. Nah, itu jadi 2N, 2 kurangi 2 kan 0. Jadi UN-nya itu sama dengan 2N. Jadi pola barisan bilangan genap itu sama dengan 2N gitu. Itu namanya pola barisan. Jadi kalau ditanyain U100 itu berapa? Ya berarti 2 kali N-nya diganti 100. Jadi 2. Jadi langsung 2N ya, 2 kali 100 sama dengan 200 kayak gitu. Jadi U100 itu jawabannya sama dengan 200. Ini ada contoh 1.2 di sini tertulis ada 3 warna, merah, putih, biru. Nah, merah, putih, biru itu saling berurutan. Jadi merah, putih, biru dan seterusnya. Yang ditanyakan itu kalau 2345 itu memiliki warna pita apa gitu ya. Pita berwarna apa gitu. Nah, kan nggak mungkin kita 2345 kita urutin merah putih biru kan. Nah, ini cara ngerjainnya juga pakai barisan bilangan.
Jadi tinggal 2, 3, 4, 5 kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena warnanya itu ada 3. Ini bisa langsung kita bagi 3 aja. Nah, kita susun tuh. Nah, kita susun kan. Nah, itu ini masih sisa 2 ya, nggak kelihatan itu, sorry. Jadi, kalau misalnya habis dibagi 3 atau sisa 0 itu nanti warna merah. Kalau sisa 1 warna putih, kalau sisa 2 warna biru. Nah, karena tadi sisa 2, maka jawabannya adalah warna biru. Oke, kita coba contoh 1.4. Ini bisa dibaca dulu. Oke, jadi ada, nah ini bisa sambil dibaca ya teman-teman. Jadi ada jumlah pembelinya itu, pembeli pertama 8, lalu setiap 5 menit itu pembelinya bertambah 8. Nah, yang ditanyakan pada pukul berapa 64 pembeli akan masuk ke toko. Nah, jadi kita urutin aja ini. Ini bisa pakai tabel juga. Jadi oke, sesuai tabel itu. Jadi 64 pembeli itu akan masuk toko pada pukul 08.35. Gitu. Jadi ini tinggal diurutin aja sih. Nah, oke, kita lanjut, kita scroll ke bawah. Nah ini kalau misalnya tipe-tipe soal seperti ini, jadi temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Yang nomor 2 juga bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 150. Jadi ini soalnya itu masih satu tipe ya, sama. Jadi cara ngerjainnya misalnya kita tentuin dulu bilangan genap berurutannya. Jadi misalnya bilangan genap berurutannya itu A, B, dan C. Jadi kalau misalnya A itu sama dengan N, berarti B sama dengan N plus 2. Nah, lalu C-nya itu berarti N plus 4, bukan N plus 2 lagi ya, karena selisihnya itu dari A itu udah 4, bukan 2. Nah, setelah itu tinggal kita masukin. Jadi A plus B plus C itu nanti kan 3 bilangan genap berurutan. Jadi A plus B plus C sama dengan 90. Lalu kita masukin A-nya tadi N plus 2 itu B plus N plus 4 itu C sama dengan 90. Nah, jadi kita hitung nih, N-nya itu kan ada 3 nih. Berarti 3N plus 2 tambah 4 sama dengan 6. Plus sama dengan 90. Jadi 3N sama dengan 90 min 6. 3N sama dengan 84, N sama dengan 84 dibagi 3, kita susun. 8 bagi 3, 2 kali 3, 6. 24 bagi 3, 28. Jadi N-nya sama dengan 28. Nah, N-nya kan udah ketemu nih, 28. Otomatis bilangannya itu berarti 28, 30, sama 32. Nah, yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu juga sama kayak tadi. Jadi nanti bedanya A plus B plus C sama dengannya kita ganti, yang tadi 90, berarti kalau mau ngerjain nomor 2 itu yang 150 gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke deret bilangan. Nah, jadi kalau tadi